Selamat pagi Bu Guru, perkenalkan nama saya Katarina Kara Konstantin Motulo, saya dari kelas 9A. Dari tabel tersebut diskusikan permasalahan-permasalahan berikut. 1. Apa dampak negatif dari produk-produk bioteknologi yang terdapat pada gambar di atas? Tuliskan jawabanmu pada tempat yang disediakan. Produk bioteknologi yang pertama, kecap. Dampak negatifnya, kedelai mengandung goitrogens yang berdampak negatif pada tiroid, sehingga menghalangi penyerapan yodium. Goitrogens dalam kedelai, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menghalangi sintesis hormon tiroid. Produk bioteknologi yang kedua, tapai singkong. Dampak negatifnya dapat meningkatkan beberapa potensi penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat mengakibatkan kemabukan atau keracunan. Produk bioteknologi yang ketiga, tomat. Dampak negatif menyebabkan alergi pada manusia, mencemari keanekaragaman gen di lingkungan alami, atau dapat merusak plasma nuftah. Munculnya hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya. Produk bioteknologi yang keempat, beras. Dampak negatifnya dapat menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk membudidayakan organisme yang seragam, sehingga organisme lokal semakin tersingkir dan langka di lingkungan. Pencemaran tanah, hilangnya plasma nuftah lokal atau alami. 2. Dampak negatif di bidang apa yang ditimbulkan oleh produk-produk bioteknologi di atas? Dampak negatif di bidang pertanian atau lingkungan. 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penerapan bioteknologi tersebut? Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap harkat manusia dan perlindungan lingkungan hidup, serta mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. 4. Apa dampak negatif penerapan bioteknologi di bidang lain? Jelaskan. Dampak negatif di bidang kesehatan. Kondisi tersebut disebabkan di dalam organisme transgenik terhadap kombinasi gen baru. Apabila dikonsumsi oleh manusia, memicu timbulnya penyakit pada seseorang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik, yaitu alergi. Selain itu, beberapa organisme transgenik dapat mengakibatkan seseorang menjadi resistan terhadap beberapa jenis antibiotik tertentu. Dampak negatif di bidang sosial ekonomi. Adanya berbagai produk bioteknologi modern menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan petani dan peternak tradisional tidak memiliki modal untuk mengembangkan organisme transgenik. Sedangkan petani dan peternak modern yang mempunyai modal dapat mengembangkan organisme transgenik sehingga dapat meningkatkan hasil panen menjadi berlimpah dan berkualitas baik. Keadaan inilah yang menyebabkan petani dan peternak tradisional kalah saing dengan petani dan peternak modern dalam hasil pemasaran. Karena itu, dapat menimbulkan kerugian besar bagi petani dan peternak tradisional. Apabila keadaan ini terus berlanjut, dapat mengakibatkan kesenjangan perekonomian yang makin besar. Selain itu, banyak petani tradisional yang kehilangan pekerjaannya. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan atau dampak negatif dari penerapan bioteknologi. Dampak negatif dari penerapan bioteknologi ada 3 aspek. Yang pertama, aspek di bidang lingkungan. Yang kedua, di bidang kesehatan. Yang ketiga, di bidang sosial ekonomi. Di bidang lingkungan, sebelum mengetahui dampak negatifnya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu organisme transgenetik. Organisme transgenetik merupakan organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah diubah. Jika organisme ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan hilangnya plasma nutfah. Dan juga dapat mengakibatkan punahnya makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang kedua, di bidang kesehatan, dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan alergi dan dapat menyebabkan resisten terhadap antibiotik. Contohnya adalah kedelai hitam yang
terdapat di Brazil. Yang ketiga adalah aspek di bidang sosial ekonomi. Dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dan juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi petani dan peternak tradisional. Bagian kedua yaitu dampak negatif dari masing-masing produk yang ada di gambar. Gambar pertama ialah kedelai transgenetik. Kedelai transgenetik adalah kedelai yang dikembangkan melalui proses rekayasa genetika. Proses rekayasa genetika tersebut dilakukan dengan menyisipkan gen asing ke dalam tanaman kedelai. Gen yang dimaksud adalah gen yang resisten herbisida. Misalnya gen dari bakteri Agrobacterium tumefaciens. Gen tersebut disisipkan ke dalam tanaman kedelai untuk meningkatkan pembentukan asam olet. Apabila tanaman tersebut mengandung asam olet tinggi, akan tahan terhadap herbisida glusofat. Dengan demikian, apabila disemprot dengan herbisida tersebut, hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. Yang kedua, gambar kedua adalah tapai singkong. Tapai singkong merupakan makanan yang menggunakan proses fermentasi. Konsumsi tapai singkong yang berlebihan dapat membuat penumpukan bakteri baik di dalam tubuh dan dapat menyebabkan perut mengalami bergas dan gembung. Selain itu, kudapan ini juga menghasilkan produk sampingan berupa alkohol. Jika diproduksi secara berlebihan, akan menimbulkan penyakit pada tubuh. Gambar ketiga ialah tomat transgenetik. Tomat merupakan tanaman yang sensitif terhadap suhu. Apabila tomat ditanam di dataran rendah yang bersuhu tinggi, tomat yang dihasilkan akan sedikit. Tomat adalah salah satu produk hortikultural yang memiliki shelf life pendek. Oleh karena itu, tomat memiliki unsur simpan pendek dan cepat membusuk. Dengan demikian, tomat sulit dipasarkan ke tempat jauh. Dari tiga gambar tersebut terdapat tomat yang dikontrol, tomat transgenetik 1 dan tomat transgenetik 2. Di tomat yang dikontrol, pada hari ke-45, tomat tersebut sudah busuk, sedangkan yang transgenetik 1 dan 2 masih belum. Karena dengan berkembangnya ilmu bioteknologi, terciptalah tomat transgenetik yang memiliki daya simpan lebih lama setelah dipetik, yaitu tomat Flavor Saver. Tomat Flavor Saver merupakan tomat hasil rekayasa genetika yang memiliki shelf life lama. Tomat tersebut dapat diciptakan dengan menyisipkan gen anti beku ke dalam tomat. Yang gambar keempat yaitu padi transgenetik. Padi merupakan makanan pokok di Indonesia, oleh karena itu padi menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan bioteknologi. Dengan pemanfaatan bioteknologi tersebut dapat menghasilkan padi transgenetik. Misalnya pada jenis golden rice yang dikenalkan pada tahun 2001. Padi varietas ini dinamakan golden rice karena bulir padinya berwarna kuning keemasan. Berbeda dengan gambar sebelahnya yaitu yang bergambar agak putihan. Warna kuning keemasan tersebut disebabkan oleh kandungan beta karoten dalam bijinya. Beta karoten atau provitamin A di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Dengan demikian, golden rice dapat digunakan untuk mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A. Cara pembuatan golden rice dengan mengisolasi gen yang dapat memfasilitasi sintesis beta karoten, misalnya gen dari bunga bakung. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan. Gambar ketiga ialah tomat transgenetik. Tomat merupakan tanaman yang sensitif terhadap suhu. Apabila tomat ditanam di dataran rendah yang bersuhu tinggi, tomat yang dihasilkan akan sedikit. Tomat adalah salah satu produk hortikultural yang memiliki shelf life pendek. Oleh karena itu, tomat memiliki unsur simpan pendek dan cepat membusuk. Dengan demikian, tomat sulit dipasarkan ke tempat jauh. Dari tiga gambar tersebut terdapat tomat yang dikontrol, tomat transgenetik 1 dan tomat transgenetik 2. Di tomat yang dikontrol, pada hari ke-45, tomat tersebut sudah busuk, sedangkan yang transgenetik 1 dan 2 masih belum. Karena dengan berkembangnya ilmu bioteknologi, terciptalah tomat transgenetik yang memiliki daya simpan lebih lama setelah dipetik, yaitu tomat Flavor Saver.
Tomat flavor saver merupakan tomat hasil rekayasa genetika yang memiliki shelf life lama. Tomat tersebut dapat diciptakan dengan menyisipkan gen anti beku ke dalam tomat. Yang gambar keempat yaitu padi transgenetik. Padi merupakan makanan pokok di Indonesia, oleh karena itu padi menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan bioteknologi. Dengan pemanfaatan bioteknologi tersebut dapat menghasilkan padi transgenetik. Misalnya pada jenis golden rice yang dikenalkan pada tahun 2001. Padi varietas ini dinamakan golden rice karena bulir padinya berwarna kuning keemasan, berbeda dengan gambar sebelahnya yaitu yang bergambar agak putihan. Warna kuning keemasan tersebut disebabkan oleh kandungan beta karoten dalam bijinya. Beta karoten atau provitamin A di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Dengan demikian, golden rice dapat digunakan untuk mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A. Cara pembuatan golden rice dengan mengisolasi gen yang dapat memfasilitasi sintesis beta karoten, misalnya gen dari bunga bakung. Sekian dari presentasi saya. Kalau jika ada kesalahan. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Clara Nurzakila. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama adalah kecap. Kecap mengandung sejumlah amin, histamin, dan tiramin. Konsumsi histamin terlalu banyak dapat menyebabkan efek racun. Kecap juga dapat meningkatkan risiko hipotiroidisme. Pada orang normal, konsumsi kecap yang mengandung kedelai tidak akan mengaruhi kelenjar tiroid. Yang kedua adalah tape singkong. Tape singkong penumpukan bakteri baik dalam tubuh dapat menyebabkan perut menjadi bergas dan berkambung. Konsumsi tape yang berlebihan dapat menimbulkan infeksi pada darah dan gangguan sistem pencernaan. Yang ketiga adalah tomat. Bahaya tomat dimakan secara mentah dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, kulit gatal, dan munculnya ruam kulit. Yang keempat adalah beras. Selain beras mentah sulit untuk dicerna karena mengandung lapisan selulosa di bagian warnanya, beras mentah juga dapat memicu rasa mual hingga menyebabkan seorang ingin muntah. Transgenetik dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan berpotensi membuat musnah plasma. Yang pertama adalah analisis resiko dan persyaratan keaneka ragam hayati yang berkaitan dengan produk bioteknologi. Nomor 4 adalah mengakibatkan kemandulan pada hewan apabila terkena gen asing, menurunkan keanekaragaman hayati pada berbagai tingkat, munculnya penyakit-penyakit baru akibat pemanfaatan produk-produk transgenetik, menyebabkan salah satu spesies tertentu punah. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.